Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS 2, IPS 3, dan IPS 4 kita ketemu lagi di pelajaran matematika bersama saya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab matrik. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-9. Mudah-mudahan di pertemuan ke-9 ini dan seterusnya kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas. Oke, yang akan kita bahas adalah matrik. Dalam bab matrik ada beberapa bagian. Yang pertama atau A, pengertian dan notasi matrik. B, operasi matrik. C, determinan dan inverse matrik. D, menyelesaikan masalah menggunakan matrik. Untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah bagian A, yaitu pengertian dan notasi matrik, di mana ada beberapa bagian di sini. Yang pertama, pengertian matrik, ada notasi dan ordo matrik, macam-macam matrik, ada transpos suatu matrik, dan kesamaan dua matrik. Oke. Pada bagian pertama di sini ada pengertian matrik. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku yang seperti ini. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matrik. Oke, matrik itu adalah kumpulan bilangan yang terletak dalam kurung, bisa kurungnya kurung biasa atau kurung siku yang bentuknya bisa persegi atau persegi panjang. Nah, anggota-anggota di dalamnya itu dinamakan dengan elemen matrik. Nah, ini contohnya. Contoh bentuk matrik sebagai berikut. Di sini ada kumpulan bilangan, yaitu bilangan 21, 17, 18, 6, 25, 6, 10, 5, 16, 18, 7, dan 11. Nah, ini dia di dalam kurung biasa yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kurungnya kurung siku. Nah, ini disebut dengan matrik. Nah, ini matrik, dua-duanya matrik, bisa kurung biasa ataupun kurung siku. Berikutnya ada notasi dan ordo matrik. Matrik dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika suatu matrik A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo matriknya. Jadi penulisan penamaan atau penulisan matrik itu harus menggunakan huruf besar. Nah, ordo itu sama dengan ukuran, di mana menggunakan rumus M kali N. M-nya adalah banyaknya jumlah baris dan N adalah jumlah kolomnya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contohnya, matriknya matrik A. Nah, ini. Matrik A berarti A-nya menggunakan huruf besar. Sama dengan di sini elemennya 21, 17, 18, 6, 25, 6, 10, 25, 6, 10, 5, 16, 18, 7, 11. Nah, di dalam matrik A ini ada 3 baris. Ini baris yang pertama, 21, 17, 18, dan 6. Ini baris pertama. Yang ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. Berarti di dalam matrik A ini dia mempunyai 3 baris. Berapa kolom? Kita lihat. Ini kolom yang pertama, 21, 5, 16. Ini adalah elemen yang berada pada kolom pertama. Ini elemen yang berada pada kolom kedua. Ini yang kolom ketiga, ini kolom keempat. Berarti di dalam matrik A ini dia mempunyai 4 kolom. Karena ada 3 baris dan 4 kolom, sehingga ordo matriknya adalah 3 kali 4. 3 itu jumlah baris dan 4-nya adalah jumlah kolomnya. Oke, kita lanjutkan. Di sana ada macam-macam matrik. Matrik berdasarkan macam-macam matrik itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, matrik berdasarkan banyak baris dan kolom. Nah, ini dibagi menjadi 4 macam lagi. Ada matrik baris, ada matrik kolom, ada matrik persegi panjang, ada matrik persegi. Nah, yang kedua adalah matrik berdasarkan pola elemen. Nah, ini juga dibagi menjadi beberapa lagi, 4 macam lagi. Ada matrik 0, ada matrik diagonal, ada matrik identitas, dan ada matrik segitiga. Silahkan kalian baca lebih lanjut lagi ya. Berikutnya yang keempat adalah transpos matrik. Transpos matrik adalah perubahan posisi elemen matrik. Transpos matrik A di sini adalah suatu matrik baru yang berbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matrik A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos matrik A dinyatakan dengan A
aksen atau A pangkat T. Jadi lambang dari transpos itu kalian bisa menggunakan aksen seperti ini atau pangkat T seperti ini. Ini lambang dari transpos. Nah, jadi mudahnya begini. Transpos matrik itu merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kalau di matrik yang sebelumnya atau matrik asalnya itu adalah elemen baris, maka dalam transpos matriknya dia menjadi elemen kolom. Dan sebaliknya, yang elemen kolom pada matrik sebelumnya berarti dalam matrik transposnya dia menjadi elemen baris pada matrik transposnya. Oke, contohnya kita lihat di sini. Jika matrik A 2 3 4 0 min 5 2 1 0 0 3 2 1. Nah, ini ada matrik berapa nih barisnya? Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Berarti di matrik A ini kita mempunyai 3 baris. Ada berapa kolom? 1 2 3 4. Berarti kita mempunyai 4 kolom. Jadi ada 3 baris dan 4 kolom, sehingga ordo matriknya adalah 3 kali 4. Nah, kita transpos. Ini kan sebelumnya dia baris pada matrik A ya. Berarti pada matrik A transposnya, yang tadinya baris kita tuliskan menjadi kolom. Jadi dari baris pertama kita rubah menjadi kolom pertama ke bawah di sini. Jadi 2 3 4 0 penulisannya ke bawah, dia menjadi kolom di sini. Lalu baris kedua juga menjadi kolom kedua pada A transposnya. Nah, begitu juga dengan baris yang ketiga, dia menjadi kolom ketiga pada A transposnya, seperti itu. Sehingga A transpos mempunyai berapa baris? 1 2 3 4. Berarti ada 4 baris, ada berapa kolom? Berarti 1 2 3. Ada 3 kolom, sehingga matrik A transposnya mempunyai ordo 4 kali 3. Nah, ini kebalikannya. Matrik A awalnya 3 kali 4, setelah ditranspos menjadi 4 kali 3. Nah, itulah matrik transpos. Oke, berikutnya adalah kesamaan dua matrik. Kesamaan dua matrik yang sama, dua matrik dikatakan sama apabila yang pertama dia mempunyai ordo yang sama. Jadi kalau matrik A-nya 2 kali 2 berarti B juga harus 2 kali 2. Kalau A-nya 2 kali 3 berarti B-nya juga harus 2 kali 3. Jadi ordonya harus sama. Yang B, dia mempunyai setiap elemen yang seletak pada matrik A itu dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Jadi elemen yang seletaknya mempunyai nilai yang sama. Contoh, diketahui P sama dengan 2X plus Y, X min Y 5, dan Q 2135. Jika P sama dengan Q, nah ini kesamaan dua matrik, tentukan nilai X dan Y. Nah, ini ordonya berapa? Ordo pada matrik P, ini kan ada barisnya 1, 2, kolomnya 1, 2. Berarti ordo pada matrik P ini 2 kali 2. Berapa ordo pada matrik Q? Ini juga barisnya 2 kan? Lalu kolomnya kan ada 2, 1, 2. Sehingga matrik Q juga mempunyai ordo 2 kali 2. Karena matrik P 2 kali 2 dan Q-nya 2 kali 2, maka ini matrik yang sama. Nah, kita lihat elemen baris pertama, kolom pertama 2. Di sini juga 2. Ya, di sini yang sudah diketahui nilainya elemen pada baris kedua, kolom kedua 5, berarti di Q-nya juga 5. Nah, ini yang harus kita cari ada X plus Y, variabel X plus Y, X dan Y di sini, menentukan nilai X dan Y-nya. X plus Y sama dengan berarti yang seletaknya 1. X min Y sama dengan 3. Nah, oke, pembahasannya. Untuk menentukan nilai X dan Y, kita eliminasi persamaan X plus Y sama dengan 1 dan X min Y sama dengan 3. Kita jumlahkan, berarti X ditambah X sama dengan 2X. Y ditambah min Y 0, 1 ditambah 3 jadi 4, sehingga X-nya adalah 4 dibagi 2, X sama dengan 2. Nah, karena X-nya sudah ada 2, untuk menentukan nilai Y-nya, berarti kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 1. Nah, ini X plus Y sama dengan 1, kita ambil dari sini. Ya, X-nya kita ganti dengan 2 plus Y sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan 2-nya pindah ruas ke sini, yang tadinya plus berarti pindah menjadi min. Jadi 1 dikurangi 2. Jadi Y sama dengan min 1. Nah, berarti X-nya sama dengan 2 dan Y min 1. Nah, inilah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kalian silahkan pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.